Setelah makan siang di warung nasi Bu Eha, salah satu warung makan langganan Presiden Soekarno yang legendaris di kota Bandung, rombongan komunitas jelajah budaya menuju Museum Konferensi Asia Afrika yang berada di Jalan Asia Afrika. Gedung Merdeka merupakan gedung bersejarah dan merupakan tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Saat ini, Gedung Merdeka digunakan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika yang menyajikan sejarah bangsa Indonesia dalam perannya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Gedung Merdeka terdiri dari 3 bangunan yang menyambung dengan 3 pintu yang menghadap ke 3 jalan berada di kota Bandung, yakni Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, dan Jalan Cikapundung. Bangunan yang menghadap ke Jalan Cikapundung merupakan bagian dari Gedung Society Concordia, bangunan asli sebelum beralih fungsi menjadi Gedung Merdeka. Setelah kemerdekaan, gedung tersebut diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan pada akhirnya diubah namanya menjadi Gedung Soekarno pada 7 April 1955. Setelah diputuskan Soekarno bahwa Konferensi Asia Afrika akan digelar di gedung tersebut, nama jalan yang sebelumnya Jalan Raya Pos turut diubah menjadi Jalan Asia Afrika. Penamaan ulang gedung dilakukan Soekarno untuk menunjukkan semangat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan di dunia. Latar belakang Konferensi Asia Afrika muncul kekhawatiran pada negara-negara Asia dan Afrika terhadap meningkatnya intensitas Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menunjukkan sikap tegas dengan mengeluarkan kebijakan politik bebas aktif dan politik bertetangga baik. Sebagai pembuka konferensi di Gedung Merdeka, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pembukanya yang berjudul Let a New Asia and New Africa Be Born, atau Lahirlah Asia dan Afrika yang baru. Setelah menjelajahi Museum Konferensi Asia Afrika, perjalanan dilanjutkan ke eks penjara Bensewi yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Jalan Asia Afrika. Sebelum tiba di penjara Bensewi, di sepanjang jalan terdapat banyak bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh, di antaranya Gedung Patorit NHM dan juga Gedung Eskom Tobeng. Dan awal mulanya dibentuk di Amsterdam 1824, kemudian di 1825, 1826 membuka kantor cabang yang pertama di Batavia. Kemudian kantor berikutnya di sepanjang utara Jawa. Pada masa kolonial, kawasan Bensewi dikenal dengan nama Bensuwijk yang diresmikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1871. Toponimi yang berkembang katanya Bensewi berarti kampung dengan istal untuk mengurus kuda pada zaman dahulu. Pada masa kolonial, kawasan tersebut memang dikenal sebagai kampung yang banyak berisikan istal
sehingga para pelancong dapat mengistirahatkan dan memberi minum kuda mereka. Pengertian ini lantas berkaitan dengan keberadaan Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg yang dibangun oleh Daendels. Selama masa penahanannya di penjara Bensee, Soekarno menuliskan pidato pembelaan atau pledoinya yang berjudul Indonesia Menggugat. Pledoi tersebut dibacakan di muka sidang di Lenrat, Bandung pada 18 Agustus 1931. Penjara Bensee yang ditempatkan oleh Soekarno adalah sel nomor 5, berukuran kecil hanya seluas 2,5 kali 1,5 meter atau 3 hingga 4 meter persegi. Soekarno dimasukkan ke penjara Bensee pada Desember 1929 ketika ia menjabat sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI bersama Mas Kun, Supriya Dinata, dan Gatot Mangkupraja. Partai Nasional Indonesia sendiri dikenal sebagai organisasi partai yang menjalankan politik non-kooperatif, sehingga gerak-gerik Soekarno sebagai ketua partai sangat diawasi oleh pemerintah kolonial. Kita lihat yang terkait dengan cerita Soekarno muda di Bandung ya. Jadi berawal dari tahun 1921 ketika Soekarno sudah lulus dari HBS, sekolah di Surabaya ya. Habis itu kayak SMA lah gitu. Ya, itu lurus ke sana. Itu dia ke sana. Jadi di dalam ini bagian dalam penjara. Ini naiknya dari mana? Ini? Dari sini ada tangga ya. Tangga. Oh, ada tangga? Ada. Tangga monyet. Ke dalam saja nggak apa-apa. Mau lihat ke dalam ini. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Masih ada beberapa tempat bersejarah jejak perjalanan Soekarno di Kota Bandung yang akan dijelajahi di video berikutnya. Oleh sebab itu, pantau terus media sosial komunitas Jelajah Budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.